Renungan diambil dari buku saya, Dari Revolusi Iman Sampai Jalan ke Surga, nomor 77, Memahami Penderitaan. Penderitaan bisa jadi menimpa begitu saja dan terkadang sulit dimengerti oleh akal sehat. Apalagi bila penderitaan itu menimpa orang baik-baik. Dia lalu menggugat Tuhan. Mengapa orang yang rajin berdoa, beramal, jujur, dan dikenal baik malah dililit kesulitan hidup? Mengapa pemeras kaum lemah, penindas orang miskin, dapat hidup enak dan berleha-leha? Mengapa mesti ada perang, bencana alam, wabah penyakit, dan aneka penderitaan di dunia ini? Ataukah Tuhan tidak ada? Kalau ada, mengapa penderitaan terjadi? Tidak adilkah Tuhan? Orang saleh yang ditimpa penderitaan dalam kitab suci ialah Ayub. Ia tokoh yang amat nestapa. Semula ia memang orang yang kaya raya di tanah Urs, daerah Edom, di sebelah selatan tanah suci. Ayub punya istri, anak-anak, para pembantu, dan ternaknya banyak. Dia pun dikenal sebagai seorang yang saleh, jujur, dan menjauhi segala kejahatan. Namun suatu ketika, tiba-tiba peristiwa tragis melabrak hidupnya. Bencana hebat melenyapkan rumah, ternak, para penjaga, dan anak-anaknya semua lenyap dalam sekejap. Siksaannya belum sempurna. Ayub masih harus menderita barah busuk dari kaki sampai ujung rambut. Istrinya membujuknya untuk murtad. Tapi Ayub tetap tegar dalam iman. Meskipun ia sempat mengutuki hari kelahirannya, namun itu sebagai momen pergolakan jiwanya untuk semakin matang di hadapan Allah sampai keadaannya dipulihkan. Demikianlah, penderitaan bisa menimpa siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan dengan cara apa saja. Ada 1001 sebab mengapa penderitaan itu terjadi. Ketidakmampuan manusia untuk memahaminya cenderung membuat manusia meragukan kasih dan kemurahan Tuhan, bahkan meragukan adanya Tuhan. Ketika kita tertimpa penderitaan, kita harus sadar bahwa kita tidak sendiri. Mungkin Tuhan mempunyai maksud tertentu dengan penderitaan yang kita alami. Kita harus mencari hikmah dari musibah. Berdoa memang sangat penting, tetapi yang pasti tidak ada gunanya hanya meratap, mengeluh, dan mengeluh. Mengapa ini terjadi padaku? Apa salahku? Dan apa dosaku?
Sebaiknya kita berkata, "Kini malapetaka menimpa aku. Apakah yang harus aku lakukan?" Mungkin kita akan bijaksana bila mencari sebab-sebab yang bisa kita mengerti. Misalnya, memahami hukum alam, mengerti manusia lain, dan melihat situasi dengan cermat. Barangkali Tuhan berbicara di dalam peristiwa-peristiwa itu dan melalui orang-orang itu. Yang pasti adalah hidup dan mati kita milik Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Untuk itulah perlunya kita berserah diri kepadanya dan belajar dari tokoh Ayub. Tuhan memberkati kita. Amin.